Baik teman-teman, jadi sudah ini lewat 10 menit. Jadi acara kita akan mulai saja, di mana peserta sampai saat ini baru 23. Kami lihat memang ada beberapa kabupaten peak-nya seperti di Badung. Ya, Pak Madedano belum hadir, saya lihat. Kemudian di Klungkung, peak Impranya belum hadir. Ya, kemudian juga di Karangasem. Nah, ini Karangasem ini ex Sarpras dan non Sarpras sudah ada. Kalau Pak Kuto dihubungi ya, kedua temannya sehingga bisa mengikuti acara ini. Ya. Karena ini adalah menurut kami sangat penting untuk melakukan evaluasi laporannya. Baik teman-teman, kita mulai saja. Pertama-tama yang saya hormati Pak Ihsan, dalam hal ini diwakili Mbak Erni lebih awal karena Pak Ihsan masih di perjalanan. Kemudian juga tadi kami hubungi Pak Prof juga ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan sehingga diharapkan kegiatan ini bisa berjalan. Oke. Jadi tanpa mengurangi hal-hal yang kita akan lewati ini. Jadi pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru 2023, ya. Selamat dengan kontrak yang baru, meskipun SPT belum muncul, kita tunggu saja. Jadi kita sangat berharap tugas ataupun PR kita di tahun 2022 khususnya di laporan Sarpras dan non Sarpras bisa kita selesaikan. Kita sangat berharap paling tidak minggu ini bisa clear ini, ya, sehingga kita tidak disibukkan lagi dengan PR-PR di tahun 2022. Nah itu teman-teman. Jadi di awal kami akan menyampaikan sedikit paparan. Okay. Kemudian juga kami akan isikan simulasi, setelah itu baru kita akan diskusi. Nah itu langkah kami. Jadi di sini kami mengundang 3 peak, yaitu peak Sarpas, non Sarpas, dan dana desa, yaitu di Monep-nya. Tujuannya tiada lain, ini saling berkaitan, sangat berkaitan sekali, yaitu terutama laporan Sarpras dan non Sarpras ini harus berbasis APBDes di Monep DD. Jadi kuncinya itu ada di kode rekening itu sebenarnya. Kuncinya itu ada di kode rekening. Jadi berdasarkan laporan yang sudah masuk selama ini, setelah kami amati banyak sekali, artinya kami lihat kode rekeningnya itu tidak nyambung. Yaitu kode rekening di laporan Sarpras bisa tidak nyambung di APBDes-nya. Demikian juga laporan non Sarpras-nya itu kode rekeningnya tidak nyambung. Sehingga kalau kode rekening ini tidak nyambung antara Sarpras non Sarpras dengan basisnya di Monep DD, sehingga akan sulit didapat berkaitan berapa rencana dan berapa realisasi. Ya, jadi itu teman-teman pentingnya kegiatan ini, makanya setelah ini kita sangat berharap ketiga peak ini harus duduk bareng-bareng untuk menyelesaikan berkaitan dengan terutama adalah di kode rekeningnya ini, kode rekening. Ya, jadi itu teman-teman. Kami share screen saja paparan materi sedikit untuk bisa dicermati. Ya. Nah ini teman-teman berkaitan dengan bisa lihat ya gininya materinya. Bisa Pak Di. Oke, terima kasih. Jadi berkaitan dengan laporan mingguan Sarpras dan laporan mingguan non Sarpras berbasis APBDes.
Jadi atas dasar itu kita mengundang 3 PIK yang ada di Bali yang menangani ini. Jadi ini harus saling koordinasi. Karena ke depan di Monep DD, nah seperti di sini akan muncul namanya yaitu realisasi kegiatan. Nanti mungkin setelah Zoom ini kami akan share untuk sehingga teman-teman bisa melakukan trial lah, mencoba berkaitan dengan pengisian realisasi kegiatan ini. Jadi intinya begini teman-teman. Jadi teman-teman dalam menyampaikan LMS dan LMNS minggu ini kami sangat harap harapannya adalah data itu bisa dimigrasi ke MonepDD, bisa dimigrasi di MonepDD, sehingga kita memiliki data existing di MonepDD. Kemudian teman-teman untuk berikutnya dilakukan perbaikan-perbaikan pada realisasi kegiatan di MonepDD. Nah, siapa yang melakukan perbaikan-perbaikan realisasi ini adalah teman-teman PD dan PLD. Jadi begitu. Jadi setelah dilakukan perbaikan, misalnya update, progres, baik itu laporan surplus dan non-surplus nanti di MonepDD oleh PD PLD, nanti teman-teman TA bisa mengambil data itu semua dengan mendownload. Jadi di MonepDD sekarang kan teman-teman sudah bisa mendownload hasil berkaitan dengan laporan non-surplus. Itu baru non-surplus, sedangkan surplusnya belum. Jadi itu teman-teman, sehingga setelah di-download nanti teman-teman di PIC-nya ini melakukan analisa dan melihat misalnya ada kesalahan-kesalahan misalnya agar diumpan balikkan kembali kepada PD dan PLD. Nah, itu teman-teman skemanya nanti di dalam kita melakukan pelaporan ini. Nah, itu. Berikutnya, nah ini teman-teman seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa kita kan dasarnya itu awalnya itu adalah di Sisdes, yaitu APBDes itu. Kemudian teman-teman tarik data itu dimasukkan ke MonepDD, yaitu APBDes-nya, dan disesuaikan dengan kode rekening. Kode rekening yang di MonepDD kan dalam bentuk 3 digit dia tidak ada misalnya 2.2.3 kan bukan 02.0203 kan bukan begitu. Jadi itu perlu diperhatikan adalah kode rekening yang masuk di MonepDD untuk dibelanja. Nah itu. Kemudian juga teman-teman juga sudah memasukkan adalah taggingnya, ada surplus dan non surplus. Itu kita sudah lihat. Jadi itu. Nah, jadi APBDes ini adalah merupakan rencana. Nanti teman-teman untuk melaporkan realisasinya dilakukan lewat laporan mingguan surplus dan laporan mingguan non surplus. Di mana untuk laporan mingguan surplus di sana juga perlu ada kode rekening. Dan diharapkan kode rekeningnya ini harus sinkron dengan kode rekening yang ada di APBDes. Jika misalnya kode rekening di laporan surplus tidak ada, sedangkan di APBDes ada, berarti kan tidak sinkron dia. Dan inilah yang kami lihat banyak sekali kode rekening yang tidak sinkron. Jadi itu demikian pula untuk laporan non surplusnya. Jadi di laporan mingguan surplusnya ini memang ada berkaitan dengan surplus lainnya, PKTD dan ketahanan pangan. Kemudian untuk non surplus juga ada. Nah sekarang untuk non surplus ditambahkan lagi adalah BLT. Teman-teman sudah memasukkan kemarin. Jadi itu teman-teman. Nah, karena yang kami stressing itu adalah di ketahanan pangan. Karena ketahanan pangan itu kan ada 2 tagging dia di APBDes, yaitu di surplus dan non surplus. Kalau ada ketahanan pangan itu yang berkaitan surplus dengan tagging surplus satu, dan yang misalnya non surplus dengan tagging non surplus. Dan inilah yang kami banyak lihat, khususnya di laporan surplus. Di laporan surplusnya ada ketahanan pangan, tetapi di APBDes-nya tidak muncul
tagging ketahanan pangan untuk Sarpras, tapi hanya muncul tagging ketahanan pangan untuk non Sarpras. Ya, jadi itu yang kami lihat berkaitan dengan laporan teman-teman. Ya, jadi inilah tujuan kita melakukan evaluasi sehingga bisa lakukan perbaikan-perbaikan. Ya, jadi ini teman-teman skema kita. Jadi di APBDes ada tagging Sarpras dan non Sarpras dengan kode rekening sebagai rencana, kemudian realisasinya itu adalah LMS dan LMNS dan juga ada kode rekening dan arus sinkron. Nah, itu berkaitan dengan skema pelaporan LMS dan LMNS berbasis APBDes di Monet.id. Nah, itu kami lanjut. Sebagai contoh, ini adalah kami download, kami ambil data Desa Ketewel. Ini kami ambil Desa Ketewel di Gianyar. Kami ambil dari Monet.id, kami pakai manual ini. Kami ambil inilah yang ada berkaitan dengan di APBDes itu ada kode rekening, ada urean kegiatan dan juga ada kegiatan perubahan kemarin. Kemudian ada sumber dananya yaitu dana desa dan silpa dana desa dengan 2 tagging, ada Sarpras dan non Sarpras. Nah, kita belum bisa mengatakan bahwa ini sudah benar, begitu belum bisa. Kita harus cek dengan laporan Sarpras dan non Sarprasnya. Bisa jadi di Monet di APBDes-nya belum lengkap begitu yang kami lihat juga. Tetapi ada juga di APBDes-nya ada, tapi di laporan Sarpras non Sarprasnya tidak muncul kegiatan ini. Nah, itu teman-teman. Nah, sebagai contoh, pertama adalah di laporan Sarpras. Ini. Jadi untuk Desa Ketewel, jadi ini kan kembali ini adalah kami ambil adalah data Sarpras dan non Sarpras. Kemudian untuk Sarpras itu hanya ada 3 kegiatan di Desa Ketewel, contohnya ini. Nah, ini. Yaitu dengan kode 229, yaitu berkaitan dengan Posyandu. Untuk Sarpras ini di Desa Ketewel. Kemudian di APBDes-nya juga ada kode 246. Ini adalah untuk fasilitas umum Jamban, MCK. Kemudian ada juga kode rekening 2415 adalah untuk pengolahan sampah. Ini adalah data di APBDes Monet. Sedangkan di laporan Sarpras, teman-teman, hanya ini yang ada, yaitu di Desa Ketewel ada kode rekening 423 Puspa Aman. Ini adalah ketahanan pangan. Dia melaporkan di LMS-nya, tetapi kode rekening 423 tidak muncul di APBDes. Nah, ini teman-teman perlu diperhatikan. Berarti kalau memang benar ada kegiatan ketahanan pangan dalam bentuk Sarpras dengan kode 423, harusnya nanti teman-teman PIK DD memperbaiki APBDes-nya ini kembali dengan menambahkan kode rekening 4.2.3, yaitu berkaitan dengan kegiatan dengan tagging Sarpras, yaitu berupa pengolahan lahan, yaitu Pusma Ampannya ini. Ini yang kami lihat di beberapa tempat juga demikian. Berikutnya, berkaitan dengan di laporan Sarpras, teman-teman, ini ada kode 246, pembangunan fasilitas jamban warga. Dan kita lihat di APBDes, benar sudah ada. Jadi yang diharapkan benar itu begini. Di laporan Sarpras, teman-teman, ada kode 246, di APBDes juga ada kode 246. Jadi itu. Sehingga balance dia. Bisa antara rencana di APBDes-nya, realisasinya adalah laporannya. Kalau rencana tidak muncul kan tidak bisa. Jadi itu teman-teman. Dan jika teman-teman sudah melihat laporannya sendiri dengan APBDes, jadi teman-teman agar mempersiapkan untuk laporan yang dimigrasi ke Monet.id.
Jadi berdasarkan itu teman-teman, ini contohnya di Gianyar ini harusnya nanti memasukkan juga dua kegiatan yang ada di APBDes, yaitu berupa posyandu dan pengolahan sampah, masuk ke laporan Sarpras. Karena di sini baru dilaporkan dua saja, 423, 246, tetapi tidak melaporkan 2.2.9 dan 2.4.15. Padahal di APBDes dia ada kegiatan itu. Oke, jadi menurut hemat kami, inilah harusnya laporan Sarpras yang diimport Komunitas DD untuk Desa Ketewel itu ada 4 jenis kegiatan, yaitu kode 423 adalah untuk ketahanan pangan, 246 adalah untuk fasilitas umum jambannya ini MCK, ya. Kemudian ada 229 dan 2415. Nah ini teman-teman yang perlu diperhatikan untuk laporan Sarpras. Oke. Jadi kami sebenarnya hanya menambahkan saja uraian. Sebenarnya uraian APBDes tidak perlu ada. Asal kode rekeningnya ini sesuai begitu, artinya nyambung dia. Oke, coba bandingkan ini. Laporan Sarpras hanya ada 2 kode rekening. Di APBDes ada 3 kode rekening, tetapi yang nyambung hanya 1. Yang nyambung hanya 1 ini. Sehingga hal inilah yang perlu diperbaiki baik di APBDes maupun di laporan Sarprasnya perlu dilakukan perbaikan. Nah, itu teman-teman untuk di laporan Sarpras. Sehingga jika ini sudah clear, artinya sudah sinkron antar rekening, sehingga laporan Sarpras ini sudah artinya berbasis APBDes. Oke, jadi teman-teman untuk di laporan Sarpras. Berikutnya untuk di laporan non Sarpras. Nah ini juga Desa Ketewel kami ambil. Ya, untuk ngambilnya ini juga teman-teman bisa download sebenarnya di menu APBDes. Di tingkat kabupaten bisa download. Oke, jadi inilah APBDes di Desa Ketewel, yaitu untuk non Sarprasnya. Oke, ada beberapa kode rekening. Nah ini kami hanya memberi contoh. Nah ini taggingnya adalah non Sarpras. Di sini ada 2.2222 itu adalah posyandu. Kemudian kami di sini ada catatan tidak ada kode rekening 229. Kami ingin menyampaikan bahwa di laporan saat non Sarpras teman-teman di Desa Ketewel, ya, nah, contohnya ini dia. Nih. Jadi ini bahwa di kode rekening, nah ini teman-teman, biar tidak bingung nih, ya, karena kita kan kemarin tuh laporan non Sarpras itu benar-benar detail sekali. Ini sebagai contoh adalah kodenya 2.2.2. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kegiatan induk dan sub. Ya, sedangkan bisa diperbesar dikit, agak kabur tuh yang lihat. Lagi dikit. Udah, tuh. Udah. Sukses semua. Oke, terima kasih. Nah, oke. Jadi ini contohnya untuk non Sarpras. Di sini ada kode ini kan ada ini harusnya ada induk 1, sub sisanya. Bukannya sub semuanya. Oke. Jadi begini teman-teman, khusus untuk contohnya kembali lagi. Nih. Penyelenggaraan posyandu dengan kode rekeningnya ini adalah 222. Ya. Kemudian di laporan non Sarpras teman-teman di kode rekening 2.222 itu adalah ada 5 jenis kegiatan. Ya. Jadi jika teman-teman ingin melaporkan ini, jadi ini adalah menjadi satu induk. Yang pertama ini di mana yang biaya yang paling besar jadikan induk. Sedangkan yang lainnya jadikan sub. Jadikan sub. Jangan begini sub semua. Jadi harus ada induk, ada sub begitu. Tetapi
Jika teman-teman ingin menggabungkan ini sekaligus juga boleh menurut kami untuk sementara ini. Oke, karena ini menurut kami karena laporan non surprise itu begitu banyaknya ini. Oke. Jadi bisa saja teman-teman jadikan satu ini. Ini misalnya kegiatannya dibuat, uraiannya dibuat lebih detail, itu bisa saja. Oke. Sehingga bisa mewakili ini kan ada satu. Oke, bisa. Ini ada satu penyelenggaraan posyandu. Nanti di sini teman-teman buat aja berkaitan dengan pelayanan posyandu dengan uraiannya macam-macam. Sehingga hanya muncul satu jenis kegiatan juga 2.2. Ya, jadi itu teman-teman strateginya untuk percepatan ini. Ya, strateginya. Tetapi begini juga boleh, tetapi pastikan ada induk, ada sub. Ya, jadi itu. Berikutnya berkaitan dengan kegiatan ini. Yang kami blok merah lagi satu adalah kode 229. 229 ini juga ada kegiatan posyandu juga sama. Kami ingin tanya apakah ini menjadi satu bagian dengan di ini, tapi kode rekeningnya beda. Kalau kode rekeningnya beda, harusnya di APBDes ada kode 229. Nah, di sini. Disinilah harusnya juga ada kode 229 begitu. Sedangkan ini kan teman-teman tidak membuat. Di sini laporannya ada kode rekening 229, tetapi di APBDes tidak ada kode rekening 229. Nah itu teman-teman yang perlu diperhatikan sinkronisasi antara kode rekening. Jadi setiap kode rekening yang ada di laporan harusnya juga ada di APBDes kode rekeningnya itu. Oke, jadi itu yang bisa disikapi. Silakan untuk berkaitan laporan non surplus ini perlu diperhatikan. Biar tidak begitu banyak apakah mau digabung. Oke, silakan. Kemudian hal-hal ini juga perlu diperhatikan apakah ini menjadi satu bagian dengan posyandu juga, sebab ini kelihatannya kegiatan posyandu remaja begitu. Oke, kegiatan posyandu remaja. Dan ini kemungkinan ini adalah menurut kami mungkin sama. Harusnya kode rekeningnya adalah di 222. Oke, jadi itu teman-teman yang perlu diperhatikan. Nah, berikutnya berdasarkan kegiatan non surplus di Desa Ketewel ini kami coba lihat di datanya ini. Kami lihat di sini, nih. Nah ini. Kami lihat. Nih. Jadi hanya ada beberapa kegiatan yang bisa masuk ke APBDes. Ini. Banyak sekali kegiatan-kegiatan sebagai ini. Nah, contoh 222 ini bisa sebenarnya tadi lupa tulis. Kemudian ada beberapa yang kosong-kosong ini. Kenyataannya di APBDes ada, tetapi di laporan teman-teman tidak ada. Nah, itu teman-teman yang perlu diperhatikan berkaitan dengan apa namanya sinkronisasi kode rekening antara laporan mingguan Satpas dan laporan mingguan non Satpas. Jadi itu. Nah, selanjutnya kami akan cobakan simulasi sedikit. Simulasikan berkaitan dengan ini. Simulasikan dulu, setelah itu baru kita diskusi. Yang apa namanya stop dulu ini. Mohon dicatat teman-teman, misalnya ada perlu kita tanyakan silakan. Oke, kami akan share adalah berkaitan dengan apa namanya di Monet dari Monet, dari Monet Didi. Nah ini teman-teman. Jadi untuk di Monet Didi tampilannya jika teman-teman sudah login, diklik di APBDes, lihat rekap, dan di sini ada pilihan jenis unduh.
Oke. Jadi di sini yang bisa diunduh adalah baru realisasi non surplus. Non surplus. Jadi kalau teman-teman tinggal klik, didapatlah data Excel tadi yang berisi kode rekening di di tiap desa. Tetapi kami sudah download semuanya, sudah kami isi rumus juga untuk memudahkan. Nanti kami share langsung sehingga teman-teman tinggal mengisi kegiatan-kegiatannya saja nanti lebih mudah di laporan non surplus. Sedangkan di laporan non surplus di sini belum bisa diunduh. Ya, tetapi teman-teman bisa bermainnya secara manual. Nah, contohnya begini, seperti kami ngambil Gianyar itu tadi, misalnya ke Tewel, Wati, Tewel. Nah ini teman-teman, jadi inilah yang perlu dilihat. Ya, khusus untuk non surplus sudah bisa Excel-nya langsung diambil. Sedangkan khusus teman-teman yang di surplus, tolong perhatikan kode-kode rekening yang ada di APBDes ini. Contohnya ini kan bisa di-blok aja, di copy, sudah seperti tadi lah muncul yang di Excel yang kami buat. Bahwa di Ketewel itu kami belum melihat kode rekening yang ini. 423, nah ini dia. 423 ada ketenangan, tetapi hanya taggingnya non surplus. Jadi seharusnya untuk di desa Ketewel ini ada tambahan lagi satu kegiatan 423 juga, tetapi taggingnya surplus. Jadi itu yang perlu juga nanti teman-teman di PIC Monet DD-nya yang perlu juga melakukan perubahan lagi yang ini, yang di APBDes perubahannya. Jadi di 423 tadi ini harus dipecah. Berapa untuk surplus, berapa untuk non surplus. Nah, itu teman-teman untuk melihat yang ada di Monet DD. Jadi untuk non surplus sudah bisa langsung diunduh, sedangkan di surplus belum. Bisa secara manual lah. Juga kegiatan surplus tidak begitu banyak ya. Non surplusnya bukan main untuk ini. Jadi itu pertama untuk di Monet DD. Jadi teman-teman PIC Monet DD akan selalu berkoordinasi dengan teman-teman PIC laporan surplus dan non surplus berkaitan dengan kode rekening apa yang ada yang mungkin belum masuk di APBDes. Jadi itu perlu duduk bareng menurut kami untuk mensinkronkan ini. Itu yang pertama berkaitan di teman-teman PIC Monet DD. Berikutnya kami akan coba share adalah Excel-nya berkaitan dengan di APBDes langsung. Nah ini di surplus dulu. Nah ini teman-teman untuk di surplus. Nah ini. Jadi di laporan surplus untuk yang akan dimigrasi ke sistem, jadi teman-teman di kolom 19 ini hanya berisi kode. Ini sudah teman-teman input kemarin, tidak masalah. PR-nya hanyalah berkaitan di sini. Jadi di sini uraian kegiatan untuk laporan surplus bisa tidak diisi, begitu maksud kami. Kami menampilkan ini hanya untuk membantu saja bahwa kode rekening di Ketewel itu yang ada di APBDes ini begitu, 246 yaitu pemeliharaan fasilitas jamaah umum, dan teman-teman juga sudah memasukkan di uraian kegiatannya. Tetapi kegiatan Puspa Aman ini 423 belum muncul di APBDes, belum muncul. Yang muncul 423 tetapi untuk non surplus. Itu maksud kami. Ini hanya untuk alat bantu khusus teman-teman di surplus. Menurut kami diisi dulu, disalin dulu uraian APBDes sesuai kode rekening. Nanti teman-teman tinggal mengikuti ini saja. Bahwa inilah yang dimaksud kode rekening
Jangan membuat kode rekening lagi begitu yang baru selain yang ada ini. Oke, misalnya di sini sudah ada 246 gitu, nanti teman-teman rubah lagi, jangan. Ikuti yang di APBDes biar sinkron dia. Jadi itu untuk di surplus tidak begitu banyak menurut kami. Tinggal lebih menyesuaikan saja kode rekening. Kode rekening yang ada di laporan surplus disesuaikan dengan kode rekening yang ada di APBDes, di Monep DD. Jadi misalnya di Monep DD belum ada, ya perlu di Monep DD-nya dilakukan ubah lagi. Jadi itu untuk teman-teman di surplus. Berkaitan dengan induk dan sub juga sama seperti tadi. Misalnya ada satu kegiatan, tapi kami lihat di surplus tidak ada demikian. Kebanyakan induk dia tidak mecah-mecah. Tidak seperti di non surplus begitu banyak mecah. Begitu. Kalau ada yang mecah, misalnya ada jalan Rabat Beton, padahal itu satu kode rekening gitu misalnya. Misalnya ini saluran irigasi gitu misalnya. Kemudian ini adalah DDS. Nah ini contoh teman-teman perlu perhatikan juga. Ini benar. Jadi bahwa meskipun kode rekeningnya ini sama 426 tapi perlu diperhatikan sumber dana. Ini sudah benar itu artinya. Tetapi misalnya ada saluran irigasi di dalamnya itu ada berkaitan dengan gorong-gorong mau dipisah kegiatannya. Berarti di sini induknya 426 adalah saluran irigasi, sedangkan subnya itu 426 juga tetapi kegiatannya gorong-gorong. Jadi itu teman-teman yang perlu diperhatikan untuk pengisian format ini. Jadi untuk laporan surplus tidak begitu banyak kami lihat. Harusnya dikit cepat. Cuma perlu nanti teman-teman ambil dari Monep DD dulu. Kira-kira apa yang masih bolong? Apa yang teman-teman usulkan agar di Monep DD ditambah begitu intinya. Atau ada teman-teman yang belum input di laporan padahal di Monep DD ada. Seperti tadi, ada itu di Monep DD itu diketewel pengolahan sampah di Monep DD, tetapi di laporan teman-teman belum ada pengolahan sampah untuk surplus begitu maksudnya. Jadi itu contoh untuk di surplus. Berikutnya di non surplus. Lagi satu saya teman-teman. Untuknya di non surplus. Nah ini untuk di non surplus. Jadi di non surplus kami akan share manajer bos. Ini hasilnya ini semua. Yang isi kuning ini semua, ini kami sudah download dari APBDes, Monep DD. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan berkaitan dengan kegiatannya tadi. Contohnya tadi nih, seperti kegiatan ini misalnya, ini adalah kegiatan misalnya posyandu begitu. Di sini teman-teman, apakah mau digabung data begitu banyak tadi, begitu maunya, ataukah dijadikan satu? Kalau mau digabung, buat ureannya detail, begitu misalnya. Misalnya adalah pelayanan posyandu dengan urean napi, gitu ya. Dibuat selengkap-lengkapnya di sini. Lokasinya di mana? Apakah desa? Berikutnya, teman-teman tinggal mengisi ID-nya saja. Kami sudah buatkan rumus di sini. Misalnya ini posyandu ini ada di jenis, kalau lihat di download di referensi adalah di posyandu itu 57. Nah ini teman-teman. Misalnya kita ketik 57, ini sudah langsung terisi. Nah ini dia pelayanan posyandu. Kemudian ini sudah langsung terisi stunting. Nah, kemudian keterkaitan dengan regulasi ini, pemerintah apakah dia masuk kegiatan apa? Misalnya satu begitu. Berarti ini prioritas strategis nasional kewenangan desa. Ini mendukung SDGs berapa? Ini misalnya 3.
ya desa sehat ya gitu ya. Nah ini tinggal diisi, kemudian berapa volume ini sudah paket dalam langsung terisi, dan ini rencana biaya ini adalah rencana yang dikeluarkan dari APBDes. Jadi teman-teman tidak usah menginput rencana lagi, berapa rencananya. Karena rencananya sudah diambil datanya dari APBDes Monep DD. Makanya harus benar-benar sesuai nih, apakah sudah benar rencana itu. Oke. Makanya kalau teman-teman tadi pecah lagi, ini teman-teman harus pecah rencana lagi. Makanya memang baiknya itu kita gabung saja. Untuk di non-Sarpas, untuk memudahkan untuk tahun ini saja, yang di tahun 2022, untuk tahun 2023 kita lihat nanti. Untuk mempercepat, jadi teman-teman di non-Sarpas silahkan, sehingga satu kegiatan ini ada realisasinya. Sehingga teman-teman ini mewakili kegiatan Posyandu ini ada insentif misalnya, ada PNT jadi satu. Yang penting di detail uraian kegiatannya buat detail gitu aja. Kemudian nanti tinggal teman-teman mengisi realisasi, berapa realisasinya? Oh misalnya sudah 79, nah, jadi tak usah diisi titiknya. Nah ini, kurang. Nah ini setelah diisi, kemudian teman-teman tinggal pilih progresnya. Di sini ada pilihan 4. Jika dia belum mulai, adalah pilihannya 0. Jika sudah mulai dan itu belum mencapai 50%, itu diisi 50. Tapi misalnya sudah mulai dan sudah selesai, tapi belum finish sekali, artinya dengan laporan 99%. Tapi jika sudah selesai detail, clear semua, baru 100%. Tetapi jika teman-teman mengetiknya di sini adalah misalnya teman-teman ketik 76%, bisa saja. Nah ini dia. Nah ini kembali tidak diizinkan ya. Ini gini muncul. Jadi harus sesuai dengan pilihan. Tetapi jika teman-teman memaksa, teman-teman hapus ini misalnya down drop-nya ini, misalnya teman-teman ketik 76% bisa saja. Tetapi di sistem tidak akan menerima. Karena hanya ada 4 pilihan. Berikutnya, hal yang terpenting adalah penulisan tanggal pelaksanaan. Demikian pula untuk di Sarpras. Kalau Sarpras sudah kami lihat perbaikan itu. Jadi formatnya begini. Tanggalnya itu dalam garis miring. Ini misalnya tanggal 2 Februari gitu misalnya tahun 2000. Oh sampainya tanggal berapa ini? Posyandu misalnya 12 Desember gitu misalnya. Nah ini teman-teman, untuk foto kosongkan. Kosongkan karena nanti akan diupload foto itu lewat Monep DD. Di sini tidak. Nah itu teman-teman ya yang perlu diperhatikan. Jadi ini kami akan share di bos. Ini adalah untuk non-Sarpras. Sehingga teman-teman kan sudah pegang laporannya. Tinggal disesuaikan ke sini mana yang cocoknya. Tetapi perhatikan juga berkaitan dengan seperti yang tadi. Bisa jadi di APBDes-nya belum muncul. Misalnya teman-teman membuat ini contohnya. Oh ada kegiatan apa misalnya, tetapi di APBDes-nya belum muncul begitu. Ada kegiatan yang teman-teman buat, tetapi di APBDes belum muncul. Jadi itu perlu disampaikan kepada PIC Monep-nya untuk menambahkan. Ya bisa jadi itu belum sesuai atau memang teman-teman yang salah. Menguraikan kegiatan padahal di APBDes itu sudah benar gitu bisa. Jadi itu teman-teman sedikit paparan kami berkaitan dengan laporan Sarpras non Sarpras berbasis APBDes di Monep. Jadi berkaitan berikutnya ini adalah kami buka. Misalnya apa yang misalnya yang perlu kita diskusikan, kami persilahkan, sehingga paling tidak harapan kita ini mudah-mudahan sampai kita kan hari Selasa sekarang, Selasa depan biar clear lah, Niki, sehingga Selasa depan itu sudah minggu ketiga, sehingga di bulan Februari kita sudah tidak berbicara lagi kegiatan tahun 2022 berbasis Excel-nya.
Tetapi kita hanya berbicara, jadi laporan surplus dan non surplus ketika sudah dimigrasi ke Monep, nanti teman-teman PD dan PLD agar tetap melanjutkan perbaikannya Niko sampai bulan Maret. Oke, sampai bulan Maret. Jadi setelah akhir Maret, Monep DD di tahun 2022 akan di closing, ditutup. Itu artinya tidak bisa diedit lagi. Oke, jadi kita sangat berharap dalam minggu depan ini, di Selasa depan ini, paling tidak teman-teman bisa menyelesaikan itu, kemudian kita punya data existing untuk dimigrasi ke Monep. Kemudian selanjutnya, setelah dimigrasi, teman-teman PD PLD lah yang akan melakukan update ya, sampai di bulan Maret. Itu yang kami dapatkan ketika Zoom terakhir, yaitu berkaitan dengan ini di laporan non. Baik teman-teman, jadi itu hal-hal yang titik kritis yang menurut kami di kode rekening sebenarnya, ya. Dan koordinasi antara YIC surplus non surplus dengan di Monep DD, di Monep DD-nya ini sangat mengendalikan sekali. Baik, kami buka diskusi berkaitan dengan ini. Silakan kalau ada. Halo. Ya, Pak Adi Prajo, silakan Pak Adi. Silakan. Lanjut. Selamat siang. Ya, siang. Kami dari Bangli nih. Lanjut. Ini Pak Adi. Yuk. Mau nanya, kalau misalnya saja ada satu nomor rekening, tapi di rekening itu juga terdiri dari surplus dan non surplus. Oke. Kalau lihat di Monep DD itu adalah satu anggaran besar. Ya. Nah, sedangkan di laporan LMS dan non LMS itu kami sudah pisah. Oke. Apakah nanti dalam Monep DD memungkinkan dalam nomor rekening yang sama, tetapi dua kegiatan yang terdiri dari surplus dan non surplus? Oke. Apa perlu kita pecah? Ya, seperti penjelasan yang tadi Pak Adi. Jadi itu memang perlu dipecah, tetapi taggingnya berbeda. Satu surplus, yang lagi satu taggingnya non surplus. Taggingnya berbeda. Sumber dananya sama, tetapi taggingnya yang berbeda. Oh, nomor rekeningnya sama? Kode rekening sama. Oke. Cuma taggingnya aja berbeda. Ya, siap Adi. Ya. Oke, yang lain silakan. Izin Pak Adi. Oke, Pak Kade Asto silakan. Gini Pak Adi, ini kan tiga hal yang penting. Ke pertama tagging, kode rekening, kemudian sub sama Indo. Ya. Seandainya dalam laporan non surplus itu misalnya ada satu yang cocok, misalnya sedangkan ada beberapa kegiatan yang lain dari tiga yang tidak cocok, apakah satu itu bisa masuk ke rekening PPDS Pak Adi? Apa semua yang ditolak Pak Adi? Misalnya contohnya kami punya rekening 411 memang pas rekeningnya dengan dia PPDS, kemudian kalau di-upload ke sistem, apakah memang satu itu bisa masuk? Apa harus semua benar baru bisa masuk semua itu Pak Adi? Itu dulu Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Oke, terima kasih. Jadi begini, ketika misalnya ada ketiga kegiatan dan satu contohlah ketewel itu tadi, sebenarnya itu kan ada harusnya 4 kegiatan. Tetapi yang sinkron itu hanya ada satu di surplus. Itu yang hanya bisa masuk hanya satu. Yang lainnya pasti akan ditolak oleh sistem. Jadi yang sesuai saja informasi yang kami dapatkan kemarin, yang sesuai diterima berarti yang sesuai kode rekeningnya. Tapi yang tidak pasti akan ditolak dia. Mudah-mudahan sebentar Mbak Erni dapat mendetailkan lebih detail berkaitan dengan hal itu. Nah, itu Pak Ade yang kami tangkap kemarin pada Zoom adalah berkaitan dengan yang sinkron dia, kode rekening yang sama. Yang ada di APBDes dan ada di laporan. Itu akan diterima. Bagi yang tidak, itu akan tertolak. Nah, itu. Tetapi bisa juga kami akan sampaikan Mbak Erni mungkin nanti lebih detail berkaitan dengan ini.
apakah mungkin itu diterima dulu semua, nanti diedit lagi, entah bagaimana. Oke, terima kasih Pak Kadek. Asto, terima kasih. Mungkin yang lain. Mohon izin Pak Adi. Oke, nah lanjut ya Pak Ya, Erni, lanjut. Siap, ya, lanjut. Pak. Nah, yang Ya tadi. sambil menunggu teman-teman yang bertanya ya. Ya, Jadi saya oke. ya selamat siang teman-teman semuanya di Bali. Mohon Ya, maaf siap. ini saya tidak tampil Siap. kameranya ya. Ya. Siap. Ya. Jadi untuk pertanyaan yang tadi, apakah kegiatan yang tidak sesuai itu tertolak gitu ya? Ya, Jadi memang untuk yang tidak sesuai tertolak, tapi yang sesuai akan masuk. Jadi kita kan basicnya akan mengacu kepada APBDes. APBDes itu kuncinya kan kode rekening. Nah, jadi kode rekening yang sama akan masuk, sedangkan yang tidak sama tidak masuk. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena nanti akan ada menu ini yang di backgroundnya Pak Adi ini ada ditunjuk biru-biru ya, realisasi kegiatan. ya. Mungkin Pak Adi sudah pernah memperlihatkan belum ke teman-teman? Belum, Belum sebentar ya? maunya, sebentar iya. langsung. Kami akan Ya, nanti. perlihatkan ini. Ya, Sebentar jadi kami perlihatkan. ya, jadi nanti jangan khawatir kalau misalnya yang tertolak itu artinya kan realisasinya belum terupdate ya untuk Ya. kegiatan-kegiatan. Nah, nanti teman-teman bisa menginput secara langsung di aplikasi itu melalui menu realisasi kegiatan. Mungkin itu yang pertama ya, Pak Adi. Ya. Kemudian yang kedua saya jadi teringat waktu itu Pak Adi menanyakan teman-teman yang sudah menuliskan yang sudah menginput di Excel tapi apa namanya tuh yang nggak adanya Pak Adi detailnya ya? Ya, sub. Detail. Bukan, maksudnya kan waktu sebelumnya ada kode rekening tapi tidak ada uraian APBDes ya. Oh ya. Tapi sudah ada detail kegiatan. Betul. Nah, itu sudah ketemu ya Pak Adi caranya? Sudah. Jadi itu intinya di APBDes harus dilakukan. Ya, bisa di APBDes, bisa juga kalau saran saya itu di lookup Pak Adi, di lookup dengan yang unik. Misalnya, saya bisa share screen nggak? Bisa Pak, langsung aja. Ya. Langsung aja Kak. Tapi di sini tidak ada host disable participant screen sharing. Udah lebih Pak. Ya udah nggak apa-apa kalau memang sudah ada solusi yang lain sih ya nggak apa-apa, itu aja dulu dilakukan ya. Ya. Tapi kalau saya menyarankan kalau memang ini kita sudah punya filenya yang satu ya, yang Excel satu yang tanpa uraian detail, yang tanpa detail itu bisa diunikkan misalnya digabung antara kode desa dengan kode rekening. Di concatenate itu Pak Adi nanti. Oke. Di Excel-nya. Baru nanti dari dua file yang itu kan dua file itu sama-sama concatenate baru di lookup gitu. Oh gitu. Nah, kemarin kami coba Mbak Eni itu karena kan karena dia tidak unik soalnya. Dia kan kami ngambil uraian kegiatan itu kacau sekali. Ya. Nah, makanya harus digabung Pak Adi, maaf. Ya. Jadi makanya diunikkan itu digabung si kode desa dengan rumus concatenate itu kan akhirnya misalnya kode desanya 5101012001 misalnya kan. Digabung dengan kode rekening 112. Nah, itu nanti digabung dengan rumus concatenate itu. Sehingga menjadi satu sel. Akhirnya itu jadi unik, Pak. Karena tidak mungkin ada kode desa digabung dengan kode rekening yang akan sama ya. Ya, betul. Ya seperti itu, Pak, nanti. Jadi unik itu kalau seperti itu. Ya. Kalau ada tolong di-share nanti, Mbak. Oh iya ya. Siap. Nanti biar mudahkan teman-teman juga di Non-Sarpras yang begitu banyak sekali datanya. Kami kasihan juga melihat ini. Kalau melihatnya secara, kami kan masih manual jadinya ini. Iya, jadi kalau, dicari ya satu-satu. Ya satu-satu. Tetapi kalau sudah ketemu rumus itu, nanti bisa saya bantu sedikit sehingga bisa lebih memudahkan teman-teman. Baik. Saya kira dari saya cukup sekian dulu ya Pak Adi. Silakan dilanjut lagi teman-teman. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Mbak Erni. Nah ini teman-teman sudah ada. Kami kemarin ketika Zoom kami memang tanyakan untuk memudahkan teman-teman di Non-Sarpras. Karena teman-teman sudah punya laporan Non-Sarpras. Kemudian juga sudah dapatkan adalah lapor APBDes-nya. Kami mau sinkronkan kemarin tapi belum ketemu rumusnya.
Maaf, ini ada masukan dari Mbak Erni. Jadi dibuat unik ya di uraian kegiatan itu harus unik gitu. Karena kami menggunakan rumus VLOOKUP dengan tanpa uraian yang unik itu memang tidak nyambung. Oke, terima kasih Mbak Erni. Mudah-mudahan nanti bisa kami membantu juga teman-teman di non-Sarpras untuk mempercepat proses penggabungan antara laporan non-Sarprasnya dengan yang kode rekening di Monet. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain, kami persilakan dulu. Pak Adi. Siapa nih ya? Coba diminta. Halo. Nggih, Ananda Pak De. Oh ya, lanjut Pak De, silakan. Izin. Makasih niki Pak Adi, Bu Erni, teman-teman. Nah, jadi tadi yang juga sudah coba untuk mendownload data yang dari MonFDD. Nah, ini kan ternyata X-nya masih belum seperti yang Pak Adi demokan tadi. Nah, dia kita ketika memasukkan di kolom 17 ID itu masih belum down drop Pak Adi. Nah, ini ke Sapunapi apa memang seperti itu kondisi yang dari MonFDD ataukah nanti kita akan dibagikan yang sudah bisa di down drop nih ke. Nah, kemudian yang kedua, kalau yang lihat nih kan di laporan LMNS kita itu sudah lengkap sampai ke realisasi termasuk juga di proses yang seharusnya kita isi di data yang kita dapat dari MonFDD. Nah, ini kan Pak Adi Suksemo. Oke. Nah, ini Pak Made, jadi memang kalau teman-teman download, unduh dari APBDes, memang Excel-nya itu belum ada rumus ya. Nanti kami sudah buatkan ini yang sudah ada rumusnya untuk memudahkan. Tapi mudah-mudahan Mbak Erni menyampaikan tadi ada kode unik, jadi lebih mudahkan lagi. Tapi kalau memang tidak bisa, jadi teman-teman agak sedikit manual jadinya memasukkan berkaitan dengan kegiatan. Tapi teman-teman tinggal gabungkan saja yang kemarin pecah-pecah banyak itu, terutama di Posyandu itu banyak sekali itu dipecah. Itu memungkinkan digabung. Jadi mudah-mudahan bisa nanti. Jadi yang lagi satu apa Pak De? Yang datanya nih ke Pak Adi, yang hasil download nih ke pun. Terus yang kedua nih ke yang manualnya yang kita buat ini kan sudah lengkap sebenarnya, jadi sudah terisi. Kalau yang kita download dari MonFDD ini kan masih terlihat kosong dia. Oh ya betul. Masih kosongan. Nah, kalau yang manualnya sudah kita isi nih ke. Nah, ini ke mengkompilasinya seperti apa nanti Pak Adi? Nah itulah tujuan Tiang ingin memudahkan, kami mau buatkan rumus itu, kompilasinya itu, tetapi kami belum ketemu rumusnya. Tetapi tadi Mbak Erni menyampaikan ada satu rumus dipakai dengan kode uraian kegiatan itu dengan kode unik. Jadi mudah-mudahan itu bisa membantu. Tapi jika itu gagal, itu memang harus manual. Jadi ini memang bikin pecah kepala ini, memanualkan begitu banyak data. Khususnya non-Sarpras, kalau Sarpras tidak begitu yang lihat, karena sudah teratur dia dari awal. Sedangkan non-Sarpras ini kan sedikit gini-gini, banyak sekali kegiatannya, karena di non-Sarpras itu gabungan dari COVID, kemudian ada BLT lagi sekarang, ada ketahanan pangan, non-Sarpras lainnya masuk menggabung jadi satu di sana. Jadi itu. Jadi mudah-mudahan, jadi sambil teman-teman kami share lebih awal. Kami juga akan berusaha membantu, mudah-mudahan sudah ketemu rumusnya itu lebih mudah lah. Menggabungkan. Harusnya kalau Excel itu bisa. Pak Made, mudah-mudahan bisa nanti. Yang lain. Ya, sukses semua Pak Adi. Ya. Izin Pak Adi, mumpung nyambung dengan Pak Made, bisa nggak didemonstrasikan kembali untuk download yang ini Pak Adi? Maaf Pak Adi ya. Tadi saya mungkin nggak bisa download untuk Excel itu Pak Adi. Oke. Yang coba ya downloadnya begini. Ya Bu, yang share dulu di Monet. Nah ini teman-teman. Jadi ini kan kami masuk dengan kode akun provinsi. Jadi kalau kabupaten juga muncul ini. Kami sudah coba download juga di kabupaten.
Jadi setelah masuk APBDes, diklik di rekap. Ya. Di rekap inilah teman-teman klik download di sini. Pilih dia. Di sini harusnya nanti akan muncul dua, data realisasi Sarpras dan realisasi non Sarpras. Tapi saat ini yang bisa di-download baru di realisasi non Sarpras. Jadi tinggal klik saja. Klik ini dan ini akan muncul apa namanya data teman-teman sudah di-download, begitu aja sebenarnya download ini. Oke, nanti dilihat di menu download clear dari. Jadi itu kemudian apa namanya setelah di-download keluarlah yang Excel yang ini yang nanti keluar. Yang Excel yang ini. Nih. Oh ini bentar, salah. Ini yang di apa namanya Sarpras. Nah, ini non Sarpras. Oh ini dia. Oh betul. Nah ini dia. Jadi setelah di-download inilah keluarnya. Jadi ini keluarnya, ya. Seluruh desa yang kami download ini apa namanya Bali. Kemudian yang ini ada dua kode. Yang merah pink ini diisi diinput oleh pendamping. Kemudian yang biru ini diisi ID-nya aja. Ya, sama progres yang ini seperti ini. Nah, inilah yang kami harapkan teman-teman. Teman-teman kemarin kan membuatnya ini. Ini yang teman-teman buat. Oke, tetapi itu banyak sekali. Itu bisa nanti digabung begitu maksudnya. Oke, yang posyandu jadi satu gitu misalnya. Kemudian, kalau teman-teman download, nah seperti ditanya oleh Pak Made tadi, kalau teman-teman ketik 56, ini tidak akan jalan dia. Oh, diklat kadar itu enggak. Kami sudah buatkan rumus ini. Oke, dengan drop down-nya ini. Jadi teman-teman bisa gunakan nanti ini kami share. Oke. Kemudian ini sudah baku dia. Yang kuning ini adalah berdasarkan data rencana di APBDes. Jadi teman-teman tidak ngetik lagi jika misalnya teman-teman ini tidak sesuai, ini harusnya data dari mana itu kan kita misalnya apakah yang di MonepDD benar atau yang pilih teman-teman begitu intinya ini. Oke, jadi itu maunya kami, teman-teman sudah punya data. Data itu akan kami fill up dengan ini sehingga nyambung dia masuk sendiri dia. Maunya kami begitu, ya mudah-mudahan bisa. Karena kemarin itu kan ureannya macam-macam masalahnya, tidak unik sehingga menyebabkan tidak bisa masuk rumusnya. Itu sedikit Pak Made berkaitan dengan apa namanya download kemudian hasilnya. Jadi teman-teman di kabupaten juga sudah bisa. Pak Ade, mungkin untuk pengisian tadi itu mana ya? Apanya Pak Pri? Lanjut. Masih di mute Pak? Masih di mute? Ya. Untuk isi ID-nya itu Pak Ade. Oh ID. Ya. Oke. Untuk di non Sarpras ya? Di non Sarpras. Oke. Di non Sarpras untuk ID nah ini. Nah ini teman-teman. Jadi untuk di non Sarpras, jadi teman-teman misalnya berkaitan dengan pemetaan satu ya, kami perbesar dulu. Nah ini adalah di 135 pemetaan dan analisis kemiskinan desa partisipatif. Ini urian kegiatannya apa? Nanti kan teman-teman ambil dari laporannya itu yang sudah lokasi. Dan ini ID-nya ini adalah disinkronkan dengan yang direferensi sebenarnya. Ini dia. Nih. Oh, berarti pendataan itu adalah satu itu adalah pendataan potensi itu misalnya. Ini satu. Nah, ini sudah terisi. Nah, ini kami sudah drop down, ya. Itu termasuk non Sarpras, tetapi ini perlu diisi. Oh, ini kayak berita misalnya tentang kewenangan ini SDGs tentang kemiskinan gitu misalnya satu. Kan tinggal isi itu saja. Dan kemudian terima kasih. Jadi pengisian ID dari referensi untuk penyesuaian. Ya, oke. Itu aja. Terima kasih. Oke, sedangkan kode rekening sudah muncul dari Monep ini datanya ini. Oke. Jadi itu Pak Bri, silakan yang lain kalau ada. Terima kasih Pak Di.
Kalau memang tidak ada, yang kira ini tidak begitu, sebenarnya tidak sulit, cuma butuh waktu dan ketelatenan saja menginputnya begitu ini. Karena teman-teman sudah punya data dengan menyesuaikan dengan format yang anggaplah terbaru lah, menyesuaikan dengan yang apa di APBDes. Jadi itu. Jadi mudah-mudahan juga kami sangat berharap sekali lagi dalam seminggu ini bisa diselesaikan berkaitan dengan LMS dan LMS ini yang sudah disinkronkan dengan kode rekening yang ada di Monet.id. Jadi itu teman-teman. Jadi berikutnya kalau memang tidak ada, kami akan simulasikan sedikit berkaitan dengan Monet.id berkaitan dengan realisasi. Bentar dulu kami akan buka dulu. Bentar teman-teman, masih loading ini. Ini kami akan coba share. Jadi ini hanya dalam bentuk Monet.id latihan itu jenisnya. Latihan. Nanti kami akan share juga. Sehingga teman-teman juga bisa nge-share-nya ke PDPLD. Karena begini, jika data ini setelah dimigrasi, karena teman-teman PDPLD yang akan aktif melakukan update progres berkaitan dengan laporan surplus dan non surplus. Tapi ini yang latihannya saja dulu kami tampilkan. Kelihatan teman-teman? Bisa Pak Adi, bisa. Yang ini yang Jawa Barat gitu contohnya. Ya. Oke. Nah ini dia. Jadi nanti ke depan, jadi setelah data ini kan karena kita belum memasukkan data sehingga tidak ada data kita, begitu intinya. Jadi itu. Jadi ini hanya percobaan, latihan. Nanti setelah dimasukkan, kita clear data, baru bisa kita buka di Monet.id langsung. Nanti akan ada APBDes yang itu tetap dan ditambah ini dia, teman-teman, realisasi kegiatan. Jadi nanti tinggal diklik realisasi kegiatan. Nah ini. Dan ya inilah teman-teman, PD dan PLD akan melakukan update. Nah, di sini ada kegiatan surplus dan kegiatan non surplus. Contohnya misalnya di Desa Bojong. Contoh aja. Nah, ini. Nah, ketika kita buka ini, klik Desa Bojong, di sini menampilkan surplus dan non surplus. Nah, ini kalau surplusnya ini Anda ini ada penyertaan modal. Kemudian di non surplus ini coba lihat di non surplus satu. Nah ini. Nah, ini kelihatan. Nah, ini teman-teman. Anggaran non surplus tidak ditemukan di kegiatan APBDes. Berarti seperti tadi kode rekeningnya itu tidak sesuai. Jadi itu yang akan muncul juga di kegiatannya. Coba kita lihat di desa yang lain, misalnya mudah-mudahan ini ada. Nah ini contoh. Ini di Desa Kemang,
ya di Desa Kemang ini ada pembangunan rehab peningkatan pengerasan jalan desa. Oke. Jadi caranya nanti ketika data itu sudah diinput dia akan masuk di sini. Data teman-teman ini kan laporan Sarprasnya belum masuk. Cuma ada data APBDes-nya sudah ada. Yaitu anggaran APBDes-nya itu adalah di 7 juta sekian. Tapi laporannya belum ada. Jadi ketika teman-teman sudah data kita sudah dimigrasi, ini akan terisi. Jadi nanti PDPLD tinggal melakukan aksi, yaitu adalah diperbaharui kegiatan. Nah ini teman-teman, bahwa tahun 2022 kode 2310 nih, ini adalah rencananya. Ini. Jadi kalau memang teman-teman sudah mengisi data existing, ini tinggal diisi. Oh ini anggarannya di APBD sekian, tapi rencana RAB detailnya itu sebenarnya anggaplah 7 juta. Titik. Oke, jangan diisi titik. Ini promonya berapa misalnya? Oh 1. Nah ini. Jadi itu harus dihapus dulu nolnya. Oke. Jadi itu teman-teman. Berapa HOK-nya harus diselesaikan. Jadi hal inilah harus dilengkapi dulu. Baru nanti klik submit. Begitu. Kemudian direalisasinya itu ini dia. Berapa sudah terrealisasi anggarannya sama seperti tadi. Jadi dan inilah di-upload fotonya di sini 0, 50, 100 begitu. Jadi kalau teman-teman Sarpras ini sudah kita ajak coba kemarin ini. Jadi nanti link ini bisa di-share pada PD dan PLD untuk bisa melihat. Contoh misalnya untuk kegiatan non Sarpras. Nah ini contoh non Sarpras. Ya. Nah ini juga sama di APBDes sudah muncul tapi data existing belum muncul. Karena tidak ada kalau memang benar belum muncul. Nah ini disampaikan oleh Mbak Erni tadi. Contoh ini misal Posyandu nih kita perbaharui. Misalnya di rencananya, jadi data kita belum benar-benar belum masuk. Ketika data kita benar-benar belum masuk, jadi teman-teman harus inputnya dari sini kembali. Dari nol dia, berapa anggarannya, berapa pemanfaat. Nah, untuk non Sarpras, anggarannya 33 juta. Nah ini dia contoh. Di anggaran di rencananya ya sama misalnya 33 juta. Promonya berapa kan begitu? Nah ini juga belum aktif ini. Ini ada. Kemudian berapa pemanfaatnya? Jadi itu setelah itu sampai submit, kemudian teman-teman akan mengisi realisasi. Nah itu teman-teman konsekuensinya. Jika antara data Excel ini yang kita buat, yang kita harapkan minggu depan ini, setelah nanti dimigrasi ke MonepDD, dan banyak yang tidak sinkron dengan kode rekening, sehingga akan ditolak. Sehingga nanti teman-teman akan melakukan update total di MonepDD. Akan melakukan update total di sini dampaknya, seperti disampaikan oleh Mbak Erni tadi. Nah itu teman-teman sedikit saja, Bebek nanti teman-teman coba, kami share. Nanti linknya itu ya link latihan ini, link latihan. Sehingga jadi harapan kami dalam minggu ini paling tidak teman-teman kita punya data existing lah. Misal pun tidak begitu lengkap tetapi ada. Kita sangat benar-benar sih kalau harapan kita detail yang kita punya. Sehingga teman-teman PD dan PLD itu tidak begitu dari nol. Pasti ya tidak ribut nanti. Nanti kalau ini sampai tidak masuk datanya dan teman-teman PD dan PLD menyatakan bahwa dia sudah mengirim data itu, ini bakal rame. Agar jangan timbul itu, jadi kita sangat berharap data-data yang sudah dikirim oleh teman-teman PD dan PLD bisa masuk nanti ke Monep, sehingga teman-teman PD PLD itu hanya update di progres, misalnya update di dananya saja. Tidak banyak lah, tidak dari nol begitu. Jadi itu teman-teman skemanya yang akan
dilakukan ini. Oke, jadi itu sedikit apa namanya model DD latihan untuk organisasi. Mungkin itu, mungkin ada yang ditanyakan? Tadi mohon izin, Ya, tadi saya sudah kirim ya yang Excel kalau mau coba dilihat. oke, saya Itu coba lihat Pak ya. contohnya ya. Oke, Iya, memang tadi ada teman yang menanyakan untuk hasil download itu memang tidak ada rumus, tidak ada drop ya down betul. ya. Ya, Memang aslinya seperti itu aja, kolom-kolom aja. ya. Mungkin bisa ya kalau mau dicoba silakan Pak Adi. Oke, saya buka Pak ya. Bentar. Ya. Ya. Izin Pak Adi. Oke, lanjut. Jadi mungkin ini ya. Sebentar Pak Ade. Mbak Erni Iya. kirimnya kemana Mbak? Oh tadi di chat. Oh di chat ini. Oke. Ya. Saya ada dulu. Bentar ya Pak Ade. Iya. Silakan lanjut Pak Ade dulu. Oke, izin Pak Adi. Jadi setelah Pak Adi jelaskan tadi, itu kalau saya tidak salah nyimak, itu kalau input di MonFDD itu mungkin sedikit sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi di CVD itu juga mungkin seperti itu secara detail. Nah, tetapi sekarang kalau yang perlu kita sikapi karena waktunya mendesak Niki, nah sekarang bagaimana caranya memigrasi data yang selama ini kita buat dengan form LMNS yang di Excel itu untuk dimasukkan ke form yang kita download dari MonFDD. Yang sampaikan tadi, jadi yang di MonFDD memang aslinya memang tidak ada download-nya, tetapi Pak Adi bisa menciptakan yang ada download, jadi bisa memudahkan kami nanti, memudahkan kita dalam masukkan. Cuman kita memang perlu memilih di referensi untuk ID-nya, tinggal masukkan ID, jadi yang lain bisa terformulasikan. Nah, Nike, mungkin bagaimana strateginya kita bisa memigrasi data yang di Excel yang selama ini kita sudah isi, nah itu agar bisa masuk ke form yang hasil downloadan. Apakah nanti ketika sudah terisi, apakah bisa nanti dimigrasi langsung ke MonFDD, jadi tidak lagi secara manual satu-satu, kalau seperti yang Pak Adi jelaskan tadi, itu sama dengan kalau menurut saya itu 2 kali kerja kita. Jadi di MonFDD kita juga menginput secara manual satu persatu, sementara di form juga kita input. Nah, ini bagaimana strateginya agar bisa, apakah memang mungkin bisa nanti dimigrasikan data yang sudah di Excel itu ke MonFDD, sehingga seperti yang Pak Adi sampaikan tadi, tinggal koreksi sedikit-sedikit mungkin itu Pak Adi. Oke Pak Ade, jadi harapan kita memang begitu. Karena teman-teman kan sudah membuat laporan non-transparan. Sehingga harapan kita untuk lebih memudahkan memasukkan ke laporan non-transparan untuk migrasi, itu tujuannya untuk mempercepat. Jadi memang apa namanya, kalau cara yang memang ini kan cara yang manual yang kami sampaikan. Nah ini tadi oleh Mbak Erni juga sudah di-share, sudah kami buka. Mudah-mudahan bisa kami nanti, kalau teman-teman yang mahir-mahir Excel silakan berkreasi. Jadi ini contohnya kami share. Mudah-mudahan setelah ini akan kami coba. Kami coba untuk provinsi Bali. Mudah-mudahan kami kan sudah punya data laporan non-surprise teman-teman. Tinggal kami apa namanya coding di kode desanya aja kayaknya menjadi unik ya, sehingga bisalah didapatkan. Ini kami share, bentuknya kan begini kelihatan. Bentar.
Bentar, belum. Kemana dia? Oh, ini. Nah ini sudah dibuatkan kombinasi sedikit rumus ya. Nah ini contoh di Sumatera Barat ini. Nah inilah ini memang harus kita kembangkan. Selain ada kode desa, ada kombinasi kode desa dengan kode rekening. Oke. Jadi ini memang sudah pakai rumus. Jadi adalah kode desanya adalah ini. Kemudian dikombin dengan kode rekening. Nah, ini dia 211 sehingga menjadi ini dia. Oke. Kode desa melawan kode rekening sehingga kita sangat berharap uraian kegiatan ini muncul. Uraian kegiatan ini akan muncul. Mudah-mudahan bisa. Nanti akan kami buatkan rumusnya dengan VLOOKUP. Tadi ya, maaf. Itu kan tadi saya mengirim 2 file ya sebagai contoh. Ya. Jadi file pertama yang uraian detailnya kosong. Oh gitu. File kedua ini ada ya. Jadi itu untuk menunjukkan yang detail kegiatan di file ini akan bisa terisi di file yang satunya lagi. Oh begitu ya. Oke lah. Ya itu sudah saya lihat ada 2. Saya kira sama. Oke. Berarti ini kan Mbak Erni belum kalau ini ceritanya ya. Kalau yang ini ceritanya misalnya kita sudah punya uraian detail kegiatannya kan. Ya. Kalau yang satu lagi masih kosong. Nah, jadi yang kita kan akan mengisi di tempat yang kosong itu kita lookup berdasarkan yang kode uniknya tadi berupa kombinasi itu. Oke, saya coba buka itu ya. Coba yang satunya lagi. Coba saya buka yang lagi satu. Terus sambil menunggu ya, tadi kan pertanyaan Mas Made Ananda itu kita jangan menginput ulang. Memang tidak menginput ulang ya. Jadi apa yang akan diisi teman-teman di Excel itu kan akan dimigrasi ke MonFDD nantinya gitu. Dan dimigrasi, tapi sisanya nanti update berikutnya melalui input langsung di aplikasi. Gitu. Jadi malah ini untuk membantu mempercepat ya. Oke, terima kasih Mbak Erni. Jadi memang kalau saya lihat sih memang karena kita kan sudah tutup buku ya, artinya sudah progres, sudah selesai. Jadi harapan saya memang kita hanya memigrasi saja. Tetapi nanti ketika berjalan di tahun 2023 yaitu baru dia berfungsi nanti satu-satu kita enggak lagi membuat data Excel tapi langsung di MonFDD mungkin seperti itu ya Mbak Erni. Iya. Tapi ini juga nanti kalau ada yang nggak masuk tetap teman-teman kan harus nginput manual jadi sisa-sisanya saja nanti kalau yang nggak masuk atau realisasinya masih berjalan kan. Ya. Paling tidak sampai Maret itu akan ada input update untuk progres realisasi Sarpras dan Sarprasnya ya. Ya Pak, betul. Ya. Oke, jadi ini Pak, ini dia. Jadi ini Pak Adi. Untuk uraian ini contohnya ini kan saya memanggil yang di kolom P ini nomor 15 saya memanggil uraian detail di file yang tadi itu yang pertama dibuka. Oke, yang itu. Ya, saya kan punya data juga. Ya. Jadi untuk kode uniknya tadi kombinasi, tapi kalau nanti dikirim ke sini dihapus ya itunya ya. Oh ya, ini kan harus dihapus ini. Bukan yang kombinasi. Kode desa ini kan kolomnya saya nambah sendiri ya. Betul. Sebetulnya bisa diakalin ya atau Pak Adi mau nambah di paling kiri boleh. Ya. Tapi kalau paling kiri nanti jumlah indeksnya terlalu jauh. Ya, kita pakai aja ini. Ketika kami akan kirim, kami akan hapus. Oh, iya, kami Pak. pasti copy yang sesuai format.
untuk Siap. imigrasi. Oke. Ya. Oke. Nah, ini kan ada yang NA ini kan contoh bahwa memang ini tidak ada di sumbernya gitu. Kalau Nah, benar. ya, atau kalau Pak Adi kan bisa pakai if error gitu ya. Jadi, Ya, if error ya pakai nanti. Oke. ya, Ya. ya begitu. Oke, Mudah-mudahan terima bisa kasih, Mbak dipahami Edi. ya Pak Adi. Ya, sangat mudah menurut kami. Ya, sangat mudah. Ya. Mengcombine dua ini juga mudah kan begitu intinya. Iya. Ya, kemudian ini juga sudah ada rumus. Baik teman-teman. Jadi nanti kami khusus untuk non Sarfras kami akan modifikasi dulu, oke, sehingga menjadi lebih mudah lah kerjaan teman-teman nanti, sehingga sehingga paling tidak perbaikan-perbaikan tidak begitu banyak, tidak dari nol, tidak dari nol sekali, tetapi data sudah ada. Jadi itu terima kasih Mbak Erni sudah banyak membantu ini juga rumus ini kemarin kita tidak ketemu nih kodonik ini. Iya, sama-sama. Yang ini benar. Karena kami kemarin ngambilnya langsung dari uraian. Iya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Erni. Jadi itu teman-teman, Pak Diananda juga teman-teman non Sarfras. Jadi mudah-mudahan bisa kami coba sebentar, memasukkan data-data yang ada ke format migrasi ini, kemudian akan kami sharekan ke teman-teman PIK non Sarfras sehingga bisa melihat mana yang masih belum begitu. Oke. Jadi itu sehingga lebih mudah lah. Sehingga teman-teman bisa melengkapi yang kosong-kosong misalnya berkaitan dengan SDG apapun. Sehingga tidak secara manual memindahkan. Itu. Oke, jadi itu terima kasih Pak Edi sekali lagi ini sudah sangat banyak membantu hasil Zoom kita kemarin. Karena itulah yang menjadi kendala. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Pak Edi, izin sebentar Pak Edi ya. Ya, lanjut. Ini berdasarkan form yang saya kirim kepada Pak Adi untuk non Sarfras itu kami di Tabanan paling banyak nggak masuk, cuma berapa desa yang masuk. Setelah kami cek itu yang dikirim kode rekening dengan kode rekening dengan APBDes itu banyak yang sama, sudah ada kesamaan, sudah taggingnya juga dilihat juga misalnya sudah ada dua kesamaan. Makanya kok bisa harusnya kan dia walaupun kegiatan lain yang salah harusnya minimal BLTDD kan bisa masuk kan begitu. Karena kami lihat kalau BLTDD teman-teman sudah semua masuk, kode rekening pun semua pas. Artinya kalaupun kegiatan lain tidak, minimal kan BLTDD masuk. Saya mohon bantuan Pak, mohon ini Pak Adi karena kayaknya saya lihat kembali, kayaknya pas di APBDes tapi bisa ditolak ya. Itu mungkin Pak Adi yang ini. Makanya kami akan coba dulu ya dengan rumus terbaru ini, jadi mudah-mudahan bisa membantu. Kalau kami juga mencoba itu kemarin manual satu desa itu lama sekali, apalagi begitu banyak desa. Jadi itu teman-teman, jadi mudah-mudahan sekali lagi kami sangat berharap bisalah kita percepat dan kita permudah sehingga bisa dimigrasi data kita tidak banyak ditolak, dan meskipun misalnya ada ditolak kan kita akan bermainnya di MonepDD nanti untuk perbaikan-perbaikan untuk update. Sehingga kami sangat berharap laporan LMS minggu depan ini adalah yang Excel-nya yang terakhir, sehingga perbaikan-perbaikan akan dilakukan. Jadi itu teman-teman. Sebentar akan kami share juga di di grup ya berkaitan dengan latihan Monep ini, dan juga bisa teman-teman sampaikan kepada PD dan PND karena itulah tugasnya nanti setelah data-data dimasuk. Tapi bukan di sana, tapi di MonepDD dia akan melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi lebih awal harus disampaikan. Karena kita masih punya waktu kan sampai bulan Maret untuk melakukan update di laporan Sarfras dan non Sarfras. Mungkin itu teman-teman. Sebelum kita akhiri, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, jadi sekali lagi ini. Mungkin sedikit Pak Adi. Oh ada, silakan lanjut. Ini Bu Leleng. Terima kasih Ya. Pak Adi waktunya. Ya,
Niki ada sedikit yang tanyakan terkait dengan satu kegiatan di non-Sarpras. Itu ada kegiatan yang mobiler. Nah, untuk itu kita mengacu kepada Sarpras ataukah APBDes. Maksudnya coba ulang, Pak ulang. Ada kegiatan di non-Sarpras, ada Ya. kegiatan posyandu. Ya, Nah, di posyandu ini ada mobiler gitu, mobiler kegiatan pengadaan. mobiler ya. Ya. Nah, kemudian kita mengacu kepada yang di kode rekening, ini mengacu kepada APBDes atau Sarpras. Oke, itu yang perlu pencerahan Pak Adi. Waktunya, terima kasih. Begini, seperti yang bilang tadi, khusus untuk posyandu ini kan banyak sekali dipecah ini. Kalau banyak dia membesar. Oke. Jadi seharusnya misalnya ada pengadaan mobiler itu misalnya di non-Sarpras, itu teman-teman masukkan, kan begitu, sudah masuk di non-Sarpras. Jadi kode rekeningnya sama, sesuai dengan kode rekening posyandu yang ada di Monep, kode rekeningnya. Tetapi itu menjadi sub. Jadi sub dia, bukan induk. Karena kan induknya misalnya berkaitan yang teman-teman buat itu adalah induknya masalah PMT, begitu misalnya induknya. Sedangkan subnya itu misalnya ada insentif, ada pengadaan mobiler, gitu misalnya itu sub teman-teman pakai begitu. Jadi itu caranya. Jika satu kegiatan ini dipecah, ada induk, ada sub, begitu. Tapi kode rekeningnya sama, menyesuaikan dengan kode rekening yang sudah ada di APBDes Monep DD. Nah itu Bu Arini. Terima kasih banyak Pak Adi. Waktu dikembalikan. Oke, teman-teman, yang lain ada? Baik, kalau tidak ada, jadi karena ini mungkin Mbak Erni, ada lagi Mbak Erni yang ingin disampaikan? Saya kira cukup Pak. Mungkin kami ini belum menetapkan perpanjangan waktu ya sebetulnya ya. Ya sebisa mungkin teman-teman bisa menyelesaikan secepat mungkin lah. Ya. Oke Pak. Ya. Biar nanti kalau pas diumumkan tidak terlalu terburu-buru gitu kalau udah ready. Ya makanya kami sampaikan memang begini teman-teman, ya kemarin ketika Zoom memang belum diputuskan kan begitu, karena sistem kemarin juga belum final itu. Jadi kami memang memperkirakan saja tadi seminggu gara-gara manual. Tetapi kami harapkan misalnya kami bisa selesaikan itu hari ini misalnya, khusus untuk Sarpras kami kira tidak ada masalah. Sarpras tidak ada masalah. Khusus untuk non Sarpras ya kami mudah-mudahan kami bisa selesaikan hari ini sehingga bisa kami share sehingga teman-teman sebenarnya sudah clear sebenarnya. Ya kalau kami bisa sesuaikan dengan rumus tadi, VLOOKUP itu sudah selesai sebenarnya. Tinggal teman-teman menyesuaikan kembali di kode-kode rekeningnya saja. Misalnya ada yang kekeliruan sedikit. Mungkin itu Mbak. Nah, nanti jadi mudah-mudahan tidak sampai lah selesai. Makanya Pak Korprov sih mengharapkan minggu ini clear begitu. Berkaitan dengan LMS dan LMNS. Oke, terima kasih Mbak Erni. Saya juga terima kasih Pak Adi atas support teman-teman Bali. Ya, oke. Jadi baik teman-teman, jadi terima kasih seluruh visi dari Porkap, Porkor, kemudian teman-teman visi Monep DD, Sarpras dan non Sarpras ini sudah dari awal yaitu mengikuti Zoom ini. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan rencana kita, jadi semakin cepat ini semakin bagus ya. Sehingga nanti Jakarta bisa dengan cepat melakukan migrasi, sehingga perbaikan-perbaikan bisa langsung dilakukan di aplikasi Monep. Baik, itu terima kasih teman-teman. Kami mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan selama menyampaikan kegiatan ini. Ini kami akhiri. Terima kasih. Acara bebas. Baik, saya mohon pamit ya Pak Adi. Ya, terima kasih Mbak Erni. Terima kasih, selamat siang semuanya. Terima kasih Mbak Erni, Pak Adi, Sama-sama. teman-teman semua. Di jalan, Mbak. Ya, mari. Yang lain semua